Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ada 4 golongan manusia terkait ilmu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ia mengutip ungkapan dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang membagi 4 golongan manusia tersebut. Ia menyebut bahwa yang pertama, rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang sebenarnya tahu dan dia pun sadar bahwa dia tahu. Inilah golongan yang alim, yang boleh kita ikuti, yang boleh kita panuti. Karena keilmuan itu dilihat dari adabnya. Seseorang yang berilmu akan diukur sejauh mana adab yang ditimbulkan dari ilmunya itu. Tidak sekedar banyaknya pengetahuan. Saat ini berjubel orang yang alim, tapi belum tentu ia memberikan keteladanan. Kita surplus orang yang berilmu, tapi kita minus keteladanan. Orang yang berilmu berarti betul-betul menguasai materi yang ia ketahui. Kemudian dibarengi dengan semangat belajar yang tinggi, dibarengi dengan rasa tawadhu, rendah hati, dan berupaya memberikan nilai manfaat akan ilmunya kepada banyak orang. Cara ia menyampaikan ilmunya pun dengan santun, bijak, dan mengetahui situasi yang tepat untuk menyampaikan ilmu itu. Orang yang menyandang predikat ini adalah pribadi yang teladan, alim yang betul-betul bisa menjadi panutan dan teladan buat kita semua. Golongan yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Golongan yang kedua adalah seseorang yang sebenarnya dia itu alim, tahu, tapi ia tidak sadar bahwa sebenarnya ia itu tahu. Ini ibarat orang yang lagi tidur. Maka saatnya untuk kita bangunkan ia. Saatnya untuk kita sadarkan, ingatkan ia. Dia bisa lalai dengan keilmuannya. Padahal ilmu itu dikuasai, diketahui untuk diamalkan. Karena ia tidak sadar akan apa yang ia ketahui, maka kadang tindakannya pun seolah orang yang tidak berilmu. Oh, ilmu sewajarnya mengarahkan kita menjadi pribadi yang positif. Yang ketiga, ada golongan manusia yang tidak tahu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu sebenarnya, tapi dia pun sadar, masih sadar akan ketidaktahuan. Orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Maka kita berupaya untuk memberitahu ia, mengajari ia, mengingatkan ia. Satu hal positif dari sikap seperti ini, karena ia masih menyadari akan ketidaktahuan. Sehingga ia pun masih mawas diri dan masih terbuka peluang baginya untuk mendengarkan arahan dari orang yang lebih berilmu dari. Ilmu itu memang memiliki candu. Seseorang ketika baru belajar ilmu, terutama ilmu agama, biasanya rasa sombong menghinggapi orang tersebut. Mudah menyalahkan yang berbeda dengan. Tetapi ketika orang sudah lama berguru, banyak bacaan, banyak berguru sama yang alim, maka ia pun tidak dengan mudah untuk menyalahkan yang berbeda. Bahkan
menganggap perbedaan itu sesuatu yang wajar. Golongan seperti ini, hal positifnya adalah menyadari akan ketidaktahuan. Kesadaran akan ketidaktahuan ini sering terlalaikan oleh banyak orang di tengah masyarakat. Terkadang ilmu yang sedikit menyebabkan orang sombong akan keilmuan. Tapi bedanya, orang yang berilmu betul-betul, maka ia pun akan rasa tawadu, mengitari diri. Ibarat orang yang belajar ilmu bela diri. Ketika baru belajar berapa kali pertemuan dengan gurunya, pelatihnya, maka ia pun biasanya mudah untuk bentrok dengan orang lain. Tetapi orang yang betul-betul sudah mapan bela dirinya, sudah lama berkecimpung di dunia bela diri, maka ia tidak mudah menggunakan ilmu bela dirinya untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Pemirsa yang budiman, yang keempat, rajulu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, tetapi ia pun tidak tahu akan ketidaktahuan. Nah, ini yang golongan yang sangat berbahaya, yang harus kita hindari. Ia bukan teladan, ia bukan sosok yang kita bisa menimba ilmu darinya karena ketidaktahuannya, tetapi tidak ada rasa sadar akan ketidaktahuannya. Ini berbahaya, bisa menyebabkan kekacauan dari keilmuan. Kesadaran akan keilmuan itu hal yang penting, sehingga kalau ada orang yang tidak mengetahui sesuatu, tetapi dengan jumawanya, ketidaksadarannya akan ketidaktahuannya, ia rela atau berani mengeluarkan sebuah ungkapan yang bernada keilmuan. Itu bisa berakibat fatal di tengah masyarakat. Ketika seorang alim misalnya keliru, efeknya sangat besar. Tapi kalau orang yang sok alim, terlebih mendapat kepercayaan kepada orang banyak, maka itu lebih berbahaya di tengah masyarakat. Kita harus menghindari sikap seperti ini, karena berilmu pada dasarnya membaikkan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya untuk diri kita, berilmu untuk kita beradab. Ilmu bisa diukur dengan karakteristik, perangai, kata, dan perbuatan kita sehari-hari. Di zaman dulu, seorang orang tua mengirim anaknya untuk berguru, belajar, nyantri ke seorang ulama. Maka ia pun memesankan kepada anaknya, belajarlah adab terlebih dahulu kepada guru tersebut sebelum engkau menyerap ilmunya. Intinya adalah adab, akhlak yang baik itu adalah muara dari keilmuan kita. Jangan mudah untuk menyalahkan orang yang berbeda dengan kita, dan jangan segan untuk menyatakan ketidaktahuan akan sesuatu kalau memang kita tidak tahu. Imam Malik pernah ditanya beberapa persoalan, hanya satu yang ia jawab, selebihnya ia pun mengatakan, saya belum tahu. Betapa seorang yang alim pun masih menunjukkan sikap tawadu, rendah hati, mengakui akan ketidaktahuannya dengan persoalan-persoalan yang betul-betul belum meyakinkan buat dirinya untuk memberikan jawaban akan sebuah persoalan. Itulah gambaran ilmu dan adab. Ilmu akan mematangkan pikiran dan tindakan seseorang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.